Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan channel saya Pondok Bidara. Eh, Teman-teman sekalian, ini masih pada tema yang sama ya, karena saya banyak baca buku ya kan, banyak mengoleksi buku juga. Ini pada konten ini saya akan mengangkat tentang Sirah Nabawiyah. Ini yang saya angkat nih Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum. Jadi kan banyak ya versinya ya Sirah Nabawiyah, nih ada yang Ibnu Hisham ya kan, ada yang pengarangnya itu Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini judul aslinya nih Fikih Sirah. Lalu ada lagi nih Sirah Nabawiyah Muhammad Ros Qol Ahji, sisi politis perjuangan Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi ya, seperti kitabnya Munawar Khalil itu, kalau nggak salah ya, itu kelengkapan tarikh Rasulullah. Ini teman-teman nih, saya menyoroti yang ini aja ya, kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Saya beli tahun 2002. Penerbitnya ini Pustaka Al-Kausar. Teman-teman juga bisa mendapatkannya nih yang bentuk PDF ya. Ada nih, bentuk PDF juga ada. Ini Syafir Rahman Mubarakfuri pengarangnya. Teman-teman, ini yang saya akan soroti di sini ya. Jadi kan Sirah Nabawiyah itu kan bercerita tentang riwayat ya Rasulullah ketika dilahirkan sampai beliau meninggal. Nah, ini saya akan menyorot di sini tentang ketika Rasulullah itu hijrah, dia kan mampir dulu di Kuba, karena di Kuba itu banyak kaum muslimin. Kuba itu di wilayah Madinah ya. Jadi banyak kaum muslimin yang saat itu sudah menunggu kedatangan Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan bukan cuma kaum muslimin doang, tapi ternyata kaum Yahudi juga ada di situ menunggu kedatangan Rasulullah. Kenapa kaum Yahudi? Karena Yahudi juga mendapatkan apa? Kabar tentang akan adanya nabi terakhir dari golongan bangsa Arab. Jadi begitu. Nah, cuman beberapa kitab sirah ini juga kan berceritanya juga sama juga ya. Nah, cuman di situ ada di Syekh Syafir Rahman Mubarakfuri ini mengutip doa Nabi Habakuk. Nabi Habakuk itu ada di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tuh Alkitab ya. Ini ada beberapa jenis Alkitab juga, saya koleksi juga nih. Teman-teman banyak ya koleksi saya ya. Yang di bawah itu tuh Alkitab Katolik. Lalu yang abu-abu itu Alkitabnya Saksi Jehovah. Atasnya lagi tuh itu Alkitab bahasa Arab. Nah, yang atas ini Alkitab Protestan, Lembaga Alkitab Indonesia penerbitnya nih. Nah, itu di mana sih adanya tentang doa Nabi Habakuk ya? Kalau di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir itu dia juga nggak bercerita cuman 25 nabi, tapi juga ada beberapa nabi yang dia sebut, seperti Nabi Daniel, Nabi Yehezkiel gitu kan. Tapi di situ nggak disebut Nabi Habakuk tuh, nggak disebut oleh Ibnu Katsir. Nah, di sini ada disebut nih doa Nabi Habakuk. Oke, langsung saja ya, saya buka halaman berapa. Mungkin teman-teman juga punya nih kitab ini ya. Silahkan dicek juga. Nih, jadi ini ketika berada di Kuba itu kan, hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 Hijriah dari Nubuah, atau tahun pertama dari Hijrah, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, Rasulullah SAW tiba di Kuba gitu. Nah, jadi ketika dia di Kuba sampai Rasulullah itu, jadi ketika para kaum muslimin sudah nunggu ya kan di Madinah itu sampai dari pagi sampai siang hari. Nah, ternyata dia udah mulai balik ke rumahnya masing-masing. Tapi ternyata ada orang Yahudi yang melihat dari kejauhan. Apa kata orang Yahudi? Nah, ini di sini ada nih. Apa nih tulisannya nih? Biar jelas ya. Wahai semua orang Arab, itulah kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu. Nah, gitu. Itu sama nih, di kitab-kitab yang ini juga sama ada tertulis seperti itu, perkataan orang Yahudi tadi. Nah, terus di paragraf berikutnya nih ya, ini saya baca ya. Semua penduduk Madinah, tunggu, oke.
Semua penduduk Madinah berkerumun untuk mengadakan penyambutan. Ini adalah hari yang sangat meriah. Sepanjang sejarahnya, Madinah tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Saat itu, orang-orang Yahudi juga bisa membenarkan pengabaran yang disampaikan Habakuk, sang nabi. Sesungguhnya Allah datang dari Taiman dan Sang Kudus datang dari gurun Faran. Nah, ini yang saya agak gimana ya? Saya juga nanggapinya nih, kok Nabi Habakuk ini dari Perjanjian Lama, saya tahunya juga Nabi Habakuk itu ada. Nah, ini Syekh Safirur Rahman nih mengutip dari doanya Nabi Habakuk nih kalau nggak salah nih. Untuk pembuktian ya, kayak kita cek ya Alkitabnya itu ada nggak sih yang kayak gitu loh. Ya kita cek ya. Nih teman-teman, nih Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini banyak dipakai Protestan, ya kan? Sama, ini Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, ini saya udah tandai ya. Tunggu. Nah, ini kan. Nah, ini Habakuk. Oke, Habakuk. Ada 3 pasal ini. Nah, di sini nih ada doa Nabi Habakuk. Biar lebih jelas ya. Coba doa Nabi Habakuk. Nah, yang nomor 3 tuh. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Sela katanya. Itu mirip ya. Sama, persis sama yang ini nih. Sama yang Sirah Nabawiyah ini nih. Mana? Sesungguhnya Allah datang dari Taiman dan Sang Kudus datang dari gurun Faran. Nah, jadi seperti itu. Jadi Paran itu menurut Kristologi ya, pakar Kristologi rata-rata mereka mualaf ya, masuk Islam lalu membuka kata Faran itu maksudnya apa? Mereka menyebut Paran itu adalah wilayah Gurun Arabia gitu. Jadi seperti itu. Gurun Arabia siapa? Nabi yang muncul dari Gurun Arabia, dari keturunan Bani Ismail tuh. Dan dia keturunan Nabi Ibrahim, dilahirkan dari Hajar, dan dia dari wilayah pegunungan Paran atau Arab gitu kan, dari bangsa Arab. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti yang saya sebut ya, itu Faran seperti itu. Ini di Alkitab nih. Nih kita coba tadi Alkitabnya Protestan ya, ini Alkitabnya Katolik nih. Deuterokanonika. Jadi ini Alkitab Katolik ini, Lembaga Biblika Indonesia. Ini dia bedanya dengan Alkitab yang Protestan ini ya. Kalau Katolik yang ini, dia ada penambahan beberapa kitab sebelum masuk Perjanjian Baru. Ada kitab Yudit, ada kitab Tobit, Makabe 1, Makabe 2, ada kitab Baruh. Itu yang saya tahu ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Di kitab Nabi Habakuk juga. Sama tuh, ada juga tuh doa Nabi Habakuk. Apa? Di situ tertulis Allah datang dari Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Sela, seperti itu, sama ya. Nah, terus ada lagi nih kitab suci terjemahan Dunia Baru. Ini kitabnya orang-orang Saksi Jehovah, teman-teman. Jadi juga punya Alkitab juga gitu. Bisa juga koleksi juga, dapat. Nah, ini ada juga di sini nih. Bagaimana tulisannya? Tertulisnya nomor 3 ya. Sama. Allah datang dari Teman, yang Kudus datang dari gurun Paran. Nah, Sela. Jadi seperti itu ya, kelihatan tuh. Nah, ini kitab suci terjemahan Dunia Baru. Maksudnya nih Alkitabnya Saksi Jehovah. Oke. Terus ini ada Alkitab yang saya punya nih, bahasa Arab nih, Alkitab Al-Muqaddas. Jadi Alkitab Protestan ini tapi berbahasa Arab. Langsung kita cek ya. Nah, itu ada tuh. Set. Habakuk. Nah, ini masuk di 3 ya. Pasal ketiga itu. Nah, ditulis nih. Oh, mana. Nah, di dia tuh.
Ini ya. Allahu ja'a min timan wal kudus min jabali faron. Jadi seperti itu tuh redaksinya. Jadi sama ya, itu mirip-mirip, ada yang disebut Gunung Faran, ada yang nyebutnya Pegunungan Paran. Nah, ini yang Alkitab yang saya punya ini, saya koleksi juga. Jadi gini-gini saya juga ya nggak taruh sembarangan gitu. Walaupun saya nggak meyakini ini dan saya orang Islam, tapi saya punya dan saya tempatkan di rak buku saya. Nah, jadi ini tadi ya Alkitab tuh, dari Alkitab jadi seperti itu. Nah, terus untuk yang selanjutnya ya, ini kan ada yang kita tahu juga Sirah Nabawiyah, ada yang Ibnu Hisham ya kan tadi tuh, Sirah Nabawiyah Fikih Sirah, Ramadan Al-Buti sama Rawaskol Ahji. Ini juga kita cek teman-teman, ayo. Ada nggak ya yang seperti di sini ya, doa Nabi Habakuk tadi itu. Ini terbitan Darul Falah, 2 jilid loh ini ya, baru jilid 1 nih. Nih coba kita lihat ya. Nah, ini perjalanan hijrah ini. Nah di sini nggak ada teman-teman, nggak ada ini tertulis seperti tadi ya, perkataan Nabi Habakuk itu apa, yang kudus datang dari pegunungan Paran. Nah, jadi nggak ada tersebut di sini nih. Seperti ini adanya nih, nggak ada teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Silakan kalau teman-teman punya kitab ini cek sendiri. Lalu nih Rabbani Press ini penerbitnya teman-teman Tarbiyah kalau nggak salah nih ya. Ini di Condet ini, Jakarta Timur ini. Ini coba kita lihat ya, Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini. Nah ini tiba, ada tuh tiba di Kuba. Kalau dibaca itu nggak ada juga teman-teman, nggak ada periwayatan dari Nabi Habakuk ya, doa Nabi Habakuk tadi tuh, yang apa tuh namanya, apa yang kudus datang dari pegunungan Paran, dari gunung Paran. Apa, Allah datang dari Teman dan yang kudus datang dari pegunungan Paran. Ini nggak ada di sini. Jadi seperti itu. Lalu yang dari ini sisi Sirah Nabawiyah, sisi politis perjuangan Rasulullah. Kita cek ya, ada nggak ya sama seperti ini nggak, gitu kan? Itu ada di bab keberhasilan Rasulullah memasuki Madinah. Jadi kan ini hijrah kan, sampai di Kuba juga itu. Nah, mereka pergi ke tempat tinggi di Madinah, ke Kuba untuk menunggu kedatangannya. Mereka tetap di tempat-tempat itu hingga menjelang zuhur, sehingga ketika Rasulullah tiba, orang-orang telah berada di dalam rumah mereka karena suhu apa di situ? Suhu di luar sangat panas. Tiba-tiba terdengar suara seorang Yahudi menyuruh, "Wahai Bani Kilah, ini kakek kalian telah tiba." Jadi gitu. Nah di sini nggak tertulis juga nih tentang doa Nabi Habakuk itu tadi ya. Allah di Teman dan Sang Kudus dari pegunungan Paran, nggak ada di situ. Nah, jadi ini yang saya agak entah motivasi Syekh Syafii Al-Mubarakfuri ini apa gitu kan, mengutip perjanjian lama ya, karena itu memang secara notabene tertulis di perjanjian lama, Alkitab gitu, Alkitab Kristiani. Jadi seperti itu teman-teman. Kiranya teman-teman juga mungkin bisa ngecek sendiri, entah ini ada keistimewaan apa dari Sirah Nabawiyah yang Ar-Rahiq Al-Maktum ini ya. Jadi itu aja teman-teman informasi dari saya. Entah ini ingin menggenapi apa yang namanya yang ada di wahyu-wahyu nabi-nabi terdahulu gitu kan. Cuman masalahnya kan ada kaidah ya di dalam kaidah fikih itu, bahwasanya syar'u man qablana laisa syar'u lana. Syariat sebelum kami bukan syariat kami. Jadi ya adapun kabar-kabar dari
Alkitab gitu ya, nabi-nabi terdahulu, maka mereka disebut ahli kitab ya dahulu karena mereka menerima kitab-kitab sebagaimana Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, itu gimana tuh kira-kira kenapa kok Syekh Safi Rahman Abu Bakar itu mengutip itu tadi yang ada di Alkitab tadi? Itu yang saya dapatkan dari kitab Sirah Nabawiyah ini ya. Mungkin juga teman-teman bisa ya ngecek sendiri, dan silakan kalau teman-teman mau komen juga nggak apa-apa. Saya cuma mau share-share saja gitu kan, mau berbagi pengetahuan dan pengalaman kan tema kita di sini. Oke teman-teman, itu saja dari saya ya. Jadi ini koleksi saya ya, Sirah Nabawiyah ini kayak gini, terus ada Alkitab juga. Jadi gitu, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan, dan saya juga berharap teman-teman juga sehat terus ya, apalagi kita masih dalam pandemi COVID saat ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.